Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video dari Kemitraan Masyarakat Pelatihan Wirausaha UMKM Digital pada Desa Patumbak Kampung, Kabupaten Deli Serdang, yang di sini diketuai langsung oleh Martiano, SPDS Kemenkom, dan anggota ada Mahardika Perwira Tanjung dan Senugraha Pratama. Proses pengimplementasian dimulai dengan pengetahuan permasalahan yang dilakukan oleh mitra. Berikut video hasil wawancara yang dilakukan permasalahan utama pada mitra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melakukan wawancara sebelum penggunaan aplikasi UMKM ataupun digitalisasi bagi UMKM. Nah, di sini kita ada Pak Ruden selaku pemilik kedai ya. Pak Ruden, ini saya izin ya untuk wawancara Pak Ruden ya. Apakah Bapak ada kesulitan dalam manajemen kedai? Ya, untuk saat ini saya kesulitan dalam manajemen kedai dikarenakan stok investasi yang minim. Satu juga untuk misalnya nih kita membeli barang dari list barang ini sudah kami beli, terus itu tidak kami simpan, kami buang, tidak kami foto seperti biasanya gitu kan. Terus juga tentang persaingan tuh, karena kan di daerah sini juga bukan satu kedai, ada beberapa kedai juga kan. Mungkin dari segitu terbagilah untuk penghasilannya. Oh, jadi Pak Ruden itu dalam segi pencatatannya pasti masih manual ya? Iya, masih manual. Dan juga persaingan kedai berarti ya? Iya, persaingan kedai juga. Kedai ada. juga Iya. Banyak ya. Jadi perlu adanya pembeda ya antara Iya. kedai satu dengan kedai lainnya. Iya. Dan ini pemasaran Pak Ruden ini melalui apa nih untuk bisa meramaikan kedai ini tentu saat ini? Mungkin untuk saat ini belum ada. Belum ada ya? Cuman dari mulut ke mulut aja lah Masih ya. ke mulut lah ya. Nah, ada nggak apa perbedaan harga atau dilakukan antara kedai lain? Mungkin kalau untuk harga Harga, ada, cuman tipis gitu ya. tipis ya. Iya. Terus Pak, ini gimana? Kalau tadinya kita cerita pencatatannya secara manual ya, ada nggak hambatan Bapak dalam pencatatan secara manual? Ada, kadang ada selisih nilai lah ya, nilai keuangan gitu ya. Barat kayak dicatat di sini, tiba-tiba nanti pas di hasilnya salah gitu. Oh gitu ya. Ya, itu juga barang nanti dicatat barangnya nggak ada ataupun lupa gitu, karena manual gitu ya Pak ya. Ya. Biasanya itu dicatat di mana? Ada bukunya nggak, buku kas ataupun apa ya? Itulah dia kekurangannya, masih di buku. Oh, ada buku kas ya. Kadang juga di itu tuh kertas rokok, itu dikoyakan, ditulis gitu. Di mana-mana Di ya. mana-mana. Jadi rentan ya data Iya, hilang ya. iya. Oke. Nah, jadi di sini apa ya? Apa harapan Bapak dengan adanya ini zaman IT ya? Apa sih harapan Bapak? Nah, dengan sekarang ini zaman IT ini kan, lagi dengan program kita digitalisasi UMKM. Harapan saya mungkin ini karena IT, AI kan, pasti kalau tentang itu nggak ada perselisihan. Jadi mungkin dengan AI ini kedepannya tidak ada perselisihan atau lupa. Mungkin dengan manual, pencatatan manual ini tidak lagi gitu. Nah, jadi lebih akurat ya. Akurat ya, perkembangannya juga Jadi lebih pesat. akurat dan lebih apa namanya? Lebih tahu lah kita untung atau rugi ya dalam menjual barang ya. Iya. Juga pastinya nanti akan memberikan dampak. Nah, strategi penjualan apa yang bagus dilakukan dalam UMKM ini? Oke, cukup sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tim peneliti beserta mahasiswa mengambil data wawancara ke pengguna UMKM yang kedua. Berikut video hasil wawancaranya.
Selamat datang di sesi wawancara singkat tentang digitalisasi UMKM. Saya Muhammad Kes Mutahari dari tim pengabdian masyarakat sedang berada bersama Pak Adam, pelaku UMKM yang sedang menerapkan digitalisasi dalam bisnisnya. Mari kita langsung simak ceritanya. Nah, Pak Adam, untuk pertanyaan yang ketiga nih, kapan mulai tertarik untuk digitalisasi dan langkah awal apa yang Bapak lakukan? Saya mulai serius sejak pandemi karena banyak pelanggan meminta pesanan online. Akhirnya saya mulai yang sederhana seperti pakai aplikasi seperti GrabFood, Tokopedia atau sejenis aplikasi online yang lainnya. Dan sekarang saya sudah memiliki katalog WhatsApp yang tersedia melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, tim peneliti atau tim pengabdian masyarakat melakukan pelatihan secara langsung kepada pihak pelaku UMKM. Berikut videonya. Barang satu fresh rice di harga 2000, jumlah jual tuh ada 4.000 tambah. Masih gagal, stok kurang. Nah, Dari nama penjualan fresh rice harganya 2000 dibeli dengan, berarti kita beli dengan 2, harga jualnya 2000 tambahkan. Oke. Fresh rice stoknya bilang 2, kita beli 1, tambah kalau stok kurang coba bentar coba kita masuk ke gift stok berarti mau jumlah berjualan dia 23 tambahkan. Oke, harganya 12, pembayaran kita buat harganya 20.000, kembali 8.000, simpan. Udah. Bermanfaatan program ini dapat dirasakan langsung oleh UMKM karena bisa dapat langsung transaksi dengan menggunakan handphone. Berikut testimoni penggunaan media. Pak Adam, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Kabar saya baik. Wah, alhamdulillah. Boleh diceritain sedikit nggak sebelum program digitalisasi? Biasanya jualan Bapak seperti apa? Jualan grosir, jualannya seperti sembako, peralatan rumah seperti minyak, gas, dan peralatan rumah tangga lainnya. Terus setelah kita digitalisasi, perubahan apa yang paling terasa menurut Bapak? Menurut saya, pengembangan dari pelanggannya termasuk meningkat ya, sejak kemarin, dan pemesan online-nya semakin banyak yang pesan. Pak, waktu itu kita bantu bikin daftar harganya juga ya? Menurut Bapak, program seperti ini penting nggak menurut UMKM? Ini nggak untuk UMKM. Menurut saya pentingnya untuk membantu usaha-usaha program UMKM ini, pedagang-pedagang termasuk pengusaha grosir saya merasa kembali. Wah, senang dengarnya Pak, kami juga belajar banyak dari Bapak. Terima kasih atas semangatnya. Demikianlah video pengabdian masyarakat di Desa Patumba Kampung. Semoga video yang kami berikan ya sudah memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku usaha UMKM digital di Desa Patumba Kampung. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.